hide ya. Hide itu untuk menyembunyikan. Kalau untuk group itu untuk membuat grup gitu, atau mengelompokkan gitu ya. Kemudian selain hide and group, kita juga akan belajar yang namanya free span. Jadi untuk free span ini lebih ke pengaturan layar supaya memudahkan kita dalam bekerja di Excel. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai protection ya. Ini protection ini dibagi dua. Sorry. Untuk protection dibagi dua, ada protection workbook sama protection worksheet. Nah, itu untuk sesi satu itu dulu aja. Oke, kita langsung aja ke materinya. Buat yang udah siap, boleh minta reaksinya terlebih dahulu melalui kolom chat. Yang udah siap, klik siap atau gas atau kui. Nah, siap, gas, mantap. Sap lagi, oke. Udah ya, udah siap semuanya ya. Jadi mohon perlihatkan. Nah, silakan teman-teman bisa buka worksheet yang head and group terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ya, di sini ada contoh data. Contoh data ada pulau, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian ada provinsi. Sini ada pendapatan, pendapatan lain-lain, total pendapatan, dan sebagainya. Nah, untuk belajar head sama grup ini kita main di kasus saja ya. Jadi misalkan gini, ini datanya silakan teman-teman lengkapin terlebih dahulu ya, menggunakan apa namanya formula sum. Ini tinggal dijumlah aja, atau bisa langsung ini dijumlah ini. Ini misalkan saya pakai sum aja, sama dengan sum. Chrome buka, blok, enter, kemudian di double klik. Total biaya juga sama. Total biaya bisa gunakan sum juga, tapi untuk yang warna pink aja nih. Biaya operasional, karyawan, biaya umum. Udah bisa kan formula sum? Terusnya udah bisa, udah belajar sama Mas Indra kemarin di basic 2 ya. Jadi sama dengan sum, kurung buka, ini di blok, enter. Oke, kemudian untuk EBT-nya ini kayaknya salah rumus ya. Jadi ini kita ulang. Untuk EBT itu pakainya sama dengan total pendapatan. Kemudian dijumlahkan ya dengan biaya total, karena biaya totalnya udah dalam bentuk minus. Gitu. Jadi pakainya plus. Oke, teksnya juga ini formulanya minusnya dihapus, maka akan jadi profit. Kemudian profitnya ini kita pakai minus. Ini salah semua nih rumusnya ya. Sama dengan ini dikurangin teks, enter. Ya, total biaya dijumlahkan, kemudian double klik. Ini saya ulang lagi, EBT itu earning before tax atau pendapatan sebelum pajak gitu ya. EBT itu total pendapatan ditambah total biaya. Habis itu di double klik. Kemudian tax, yang tax ini saya ulangi lagi aja deh. Sama dengan K3 itu EBT dikali 25%. Nih, misalkan asumsi pajaknya 25% nih, gede ya di negara Wakanda gitu ya. Enter, kemudian yang ini tinggal di double klik aja. Untuk profit, EBT dikurangi tax. Saya ulang lagi. Profit sama dengan EBT dikurangin pajak. Tuh ya. Ini tinggal di double klik aja. Oke, sampai sini udah semua belum? Yang udah boleh ketik udah, yang belum boleh ketik belum, belumnya sampai mana? Belum Kak. Oke, belumnya sampai mana Kak Gideon? Yang lain boleh? Belum Pak, yang EBT. Oke, saya ulang lagi ya. EBT itu total pendapatan dikurangin, ditambah, sorry, ditambah total biaya, karena total biayanya ini kan minus nih, biar jadi pengurang udah dipakainya plus aja. Ini EBT nih ya. Pendapatan ditambah total biaya. Oke, pendapatan ditambah total biaya, di enter, kemudian di double klik. Untuk yang teksnya ini EBT dikurangin 25%. Ya sebenarnya nggak usah fokus ke sini, nggak apa-apa sih. Yang penting diisi aja dulu. Ya, kita fokus ke menu head and group-nya.
Hide and group itu fungsinya buat apa sih? Jadi ya namanya aja hide gitu ya. Hide itu fungsinya untuk menyembunyikan. Oke? Menyembunyikan apa? Menyembunyikan kolom maupun baris gitu. Jadi untuk materi kali ini yang pertama hide and group itu perlakuannya hanya bisa untuk kolom dan baris ya. Kolom itu ya berarti yang alfabet yang dari A sampai ujung ini. Kemudian kalau baris itu yang identitasnya pakai angka ya. Dari paling atas sampai dengan ke bawah. Itu nggak bisa tuh menyembunyikan satu sel gini, nggak bisa. Nanti belajarnya di protection kalau satu sel ya. Gitu. Nah, misalkan dari data ini teman-teman, dari data ini kita diminta bos untuk mencetak atau print ya, print tapi yang minta dimunculkan hanya poin-poin tertentu aja dari gambar ini. Misalkan pulau tetap, provinsi tetap, pendapatan maunya total pendapatan aja. Kemudian biaya total EBT sampai tax gitu. Yang peritilan-peritilan ini bos nggak mau, nggak usah di print, nggak perlu kan. Nah, caranya gimana? Apakah kita harus delete? Misalkan nih saya kasih contoh delete gitu. Oh, ini nggak pakai. Ketika saya delete pasti nah ref semuanya. Kenapa? Karena ada referensi yang terhapus. Ya. Apakah harus seperti itu? Kan enggak gitu ya. Jadi kalau bisa ya datanya ini tetap data utuh gitu. Cuman bagian tertentu aja yang dicetak. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menyembunyikan. Misalkan pada kasus ini kita akan menyembunyikan bagian pendapatan dan pendapatan lain-lain, kemudian biaya operasional, biaya karyawan sama dengan biaya ini semuanya akan kita sembunyikan sementara ya, supaya enggak tampil, enggak kelihatan di worksheet kita. Jadi caranya teman-teman blok kolom D, klik kiri, tahan, geser, itu untuk mengaktifkan dua kolom langsung ya, kolom D sama kolom E. Kemudian diklik kanan di bagian sininya, jangan di sini. Oke, di bagian kolomnya ini, diklik kanan di sini. Nah, maka akan muncul nih bagian hide sama unhide yang paling bawah. Oke, teman-teman bisa langsung pilih aja yang hide. Setelah itu klik hide dan nah, maka akan tersembunyi ya teman-teman ya. Maka akan tersembunyi itu dan ini nggak hilang. Jadi hanya disembunyikan sementara aja gitu. Nah, ciri-ciri kolom maupun baris yang disembunyikan itu ada dua garis di antara pemisah kolom. Nih contohnya. Kalau A ke B kan ini satu garis, B ke C ini satu baris ya. Yang ini cuman, ya ini dua garis dari C sampai F. Gitu. Dan ada abjad kolom yang lengkap ya. Dari C kan harusnya D dulu, E baru F. Ini D sama E-nya nggak kelihatan. Ini tandanya ada kolom yang disembunyikan. Seperti itu. Kita coba lagi di bagian yang biaya operasional, biaya karyawan, sama biaya umum. Jadi kita klik kiri bagian kolom G, geser aja ke kanan sampai dengan I. Dipastikan ini udah aktif semua tiga kolom ini. Baru diklik kanan lagi di bagian kolomnya ya. Klik kanan, boleh di sini, boleh di sini. Yang penting di bagian kolomnya aktif. Ya. Kemudian pilih hide, maka akan disembunyikan juga. Oke, dan tandanya ini ada dua garis lagi ya, garis pemisah. Ada dua. Yang ini juga ada dua. Ini tandanya ada bagian kolom yang disembunyikan. Udah, habis itu tinggal dicetak. Oke. Kemudian selain kolom bisa nggak baris? Nah, misalkan kita mau menampilkan untuk yang eh, Jawa aja, yang Sumatera ke bawah nggak usah ditampilkan. Ya udah, caranya hampir sama, cuman bagian mananya yang kita klik yang berbeda. Kalau tadi kita ingin menyembunyikan kolom, klik kolomnya. Kalau kita ingin menyembunyikan baris, klik bagian barisnya di sini. 8 blok aja sampai dengan Papua. Udah, habis itu diklik kanan di bagian barisnya. Sorry. Ini di blok, kemudian diklik kanan di bagian barisnya, pilih juga yang hide. Maka akan memunculkan, menyembunyikan bagian baris. Nah, itu untuk menyembunyikan. Cara menyembunyikan gampang ya. Jadi tinggal blok bagian kolom maupun baris sesuai dengan kebutuhan. Klik kanan, pilih hide, selesai. Gitu. Nah, gimana caranya kalau kita ingin menampilkan kembali? Caranya teman-teman fokus ke bagian kolom maupun baris yang ingin ditampilkan. Misalkan saya mau menampilkan lagi bagian barisnya. Nah,
ini kan ada dua garis nih pemisah dari 7 langsung lengkap ke 27 gitu. Berarti ini ada beberapa baris yang di hide atau disembunyikan. Caranya untuk memunculkan kembali, teman-teman klik di bagian baris sebelum blok sampai dengan baris sesudah. Nah, saya ulangin, klik kiri di bagian baris sebelum bagian yang terhide, blok hingga baris sesudah. Ini aktif nih. Oke, setelah itu klik kanan lagi. Caranya sama ya, hide sama unhide ya. Ini di blok, klik kanan, bedanya pilihnya yang hide teman-teman. Unhide ya. Kalau tadi hide menyembunyikan, unhide berarti untuk memunculkan kembali. Nah, maka akan muncul lagi. Gitu teman-teman ya. Sekarang kita mau memunculkan lagi bagian kolomnya. Nah, kita bisa melakukan perlakuan kayak gini. Ya, kalau kita ingin memunculkan yang ini aja, teman-teman bisa blok dari F ke J aja, klik kanan unhide gitu ya. Tapi kalau mau unhide semua kolom yang terhide gitu. Ini kan ada dua bagian yang terhide ya, sini, sini gitu kan. Teman-teman bisa blok poinnya adalah kolom sebelum hingga sesudah. Sesudahnya sampai mana terserah. Mau sampai sini pun juga bisa. Ya, mau sampai ujung sini pun juga bisa. Gitu. Ya. Kemudian diklik kanan aja di bagian identitas kolom dimanapun. Yang penting di kolom yang aktif. Klik kanan, pilih yang unhide. Maka akan muncul kembali. Yang EBT sama dengan total pendapatan ditambah total biaya. Ya tadi udah. Oke ya. Oke. Fokus ke sini dulu aja deh. Datanya diabaikan dulu karena sebenarnya poinnya nggak di situ. Untuk hide sama unhide udah paham, teman-teman? Caranya gampang ya. Jadi intinya poin pertamanya aktifkan dulu kolom ataupun baris yang ingin di hide atau ingin disembunyikan sementara. Diklik kanan, pilih hide. Kalau mau memunculkan ya di blok baris atau kolom sebelum hingga sesudah, klik kanan, pilihnya yang unhide. Seperti itu. Nah, untuk hide dan unhide ini ada shortcutnya, teman-teman. Untuk shortcut hide dan unhide, hide dulu ya. Hide itu ada dua shortcut. Kalau hide kolom, shortcutnya Ctrl 0, tapi kalau untuk baris, Ctrl 9. Cara pakainya seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan perlakuannya sama kayak tadi ya. Saya ingin menyembunyikan kolom pendapatan sama pendapatan lain-lain. Klik kiri, kolom D hingga kolom E, kemudian tekan atau tahan kontrol, klik angka 0. Itu akan menyembunyikan kolom. Sama kayak tadi. Caranya bisa klik kanan, bisa pakai shortcut kontrol 0. Sini saya mau menyembunyikan juga. Saya mau hide bagian ini juga. Ya udah, saya blok sini, kontrol 0. Sebenarnya untuk shortcut ini lebih canggih, teman-teman. Lebih canggihnya gini. Teman-teman nggak harus blok bagian kolomnya kalau mau pakai shortcut. Teman-teman tinggal aktifkan sel aja yang udah mewakili kolom tersebut. Misalkan saya aktifkan kayak gini aja, ini udah bisa pakai shortcut. Kontrol 0. Udah bisa. Gitu. Jadi lebih enak tanpa harus pegang mouse buat ngarahin ke kolom. Teman-teman tinggal pakai ini aja. Shift tahan, geser, kontrol. Seperti itu. Nah, untuk unhide, teman-teman untuk unhide dulu ya, dulu itu ada shortcutnya Ctrl Shift 0, tapi kalau sekarang udah enggak, mungkin dimatikan karena bersinggungan dengan shortcut operasional di laptop atau di komputer. Gitu. Jadi untuk shortcut ini nggak bisa pakai nih, contekannya udah saya kasih. Hanya tersedia di Windows 7 ke bawah. Gitu. Ctrl Shift 0. Kalau udah Windows 7 ke atas, udah nggak bisa tuh pakai shortcut ini. Gitu teman-teman. Itu untuk hide dan unhide. Kalau untuk hide kolom dan unhide kolom gimana? Baris gimana? Nah, caranya sama. Jadi kalau tadi kan kalau bagian kolom ya kontrol 0. Nah, kalau baris itu kontrol 9. Cara pakainya mirip-mirip dengan cara hide kolom. Misalkan saya mau menyembunyikan bagian Sumateranya aja nih, saya mau sembunyikan. Ya udah saya aktifkan sel bagian Sumatera kayak gini. Ya, kemudian kontrol 9. Itu untuk hide baris. Otomatis akan disembunyikan ya dari baris 8 hingga baris 15. Kalau untuk memunculkan kembali, caranya sama.
tinggal diaktifkan aja tuh, 2 baris aktif. Ctrl Shift 9. Maka akan muncul kembali. Gampang ya. Jadi cara ngapalinnya ya udah 0 sama 9 aja. Ctrl 0 hide kolom. Kalau Ctrl 9 hide baris. Kalau mau unhide tinggal ditambahin shift. Gitu. Mas, saya lebih suka pakai cara mouse aja klik-klik. Ya udah terserah, nggak apa-apa. Gitu. Senyamannya aja. Tapi kalau untuk shortcut ya pasti mempercepat pekerjaannya. Jadi kalau bisa teman-teman habis ikut webinar ini udah langsung pakai shortcut semua. Cepat kelar. Itu teman-teman. Untuk hide dan unhide, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Nggak apa-apa. Apabila ada pertanyaan langsung drop aja ya di kolom chat. Nanti kalau bisa langsung saya jawab, saya jawab. Ada pertanyaan? Saya tunggu nih. Aman. Oke, Kak, unhide saya nggak bisa ya, Kak. Unhide apa? Unhide kolom ya. Kalau di Windows 10 berarti unhide tidak bisa ya. Bisanya pakai cara manual kayak tadi ya. Jadi harus di blok, klik kanan baru unhide kalau kolom ya. Tapi kalau baris unhide bisa kalau pakai shortcut. Ini misalkan saya head, saya munculkan kembali, Ctrl Shift 9, muncul kembali. Tapi kalau untuk unhide kolom, ya mau nggak mau harus pakai cara manual. Klik kanan ya, baru unhide. Seperti itu. Kalau di head, data di print tetap ke head ya Mas? Iya, jadi nggak akan muncul di print. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan ini saya head. Tuh, kemudian saya mau cetak bagian sini aja. Ini saya set print area. Page layout, set print area, file print. Tuh, jadi hanya muncul bagian yang memang kelihatan di worksheet aja gitu. Bagian kolom maupun baris yang disembunyikan sementara itu nggak akan muncul ketika mau di set print. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut materi selanjutnya? Apakah saya kirim dokumen ke orang lain ke penerima doc tahu kalau itu di unhide beberapa kolom oleh pengirim, gimana bisa bedainya? Nah, tadi udah saya jelaskan sebetulnya ya. Jadi untuk membedakan apakah ada kolom ataupun baris yang disembunyikan itu nih identitasnya lengkap nih teman-teman. Harusnya kan urut ya A, B, C, D. Nah, ini D sama E-nya hilang langsung ke F dan ada garis pembatas 2 garis nih. Kalau yang lain kan satu. Kalau secara default kan cuma satu. Nih, garis pemisah antar kolomnya cuma satu. Kalau 2, nah ini berarti otomatis ada kolom yang disembunyikan. Seperti itu, teman-teman. Kalau head atau unhead kolom A dan B, gimana, Mas? Kalau head dan unhead kolom A, oh ya, pertanyaan bagus. Ini agak tricky nih, teman-teman. Ini misalkan saya unhead. Kemudian saya hide kolom A gitu. Sampai B deh gitu ya. Kemudian klik kanan hide. Nah, gimana cara unhide-nya? Caranya teman-teman klik paling ujung aja yang ada di sini. Nah, ini untuk select semua kolom maupun baris. Sampai kolom ujung pun juga ke select. Habis itu tinggal diklik kanan aja, pilih unhide. Gitu. Jadi selectnya select yang all. Mau nggak mau harus all, nggak bisa cuman yang di sini doang, nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus select all, klik kanan, baru unhide. Ini pertanyaan bagus nih. Dulu saya bingung, pernah bingung ya. Jadi kolom A ini saya hide. Nah, gimana tuh cara unhide-nya gitu kan? Blok ini nggak bisa. Saya blok cuman B aja, saya unhide. Oh, bisa ternyata gitu. Tapi ada beberapa Excel yang memang nggak bisa. Itu mau nggak mau harus select all dulu, klik kanan, baru unhide. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan lain sebelum lanjut? Yang penting diingat-ingat ya. Kalau mau hide kolom ya berarti di blok kolomnya. Kalau mau hide baris ya berarti di blok barisnya, baru klik kanan hide, atau bisa pakai shortcut. Oke ya, lanjut ya. Oh, belum nih, ini belum selesai baru hide ya. Lanjut, ada namanya grup. Nah, kalau grup ini lebih lebih canggih ya, lebih canggih dan lebih apa ya, lebih dinamis. Jadi grup ini
digunakan untuk mengelompokkan data. Nah, maksud mengelompokkan data ini gimana? Kita blok dulu aja. Misalkan di bagian pendapatan sampai pendapatan lain-lain, dimunculkan lagi dulu ya. Head-nya dihilangkan semuanya. Sekarang kita blok bagian pendapatan dan pendapatan lain-lain. Kemudian buka menu data. Nah, grup sama ungroup itu lokasinya ada di paling ujung kanan. Itu pasti ada di ujung kanan. Dan teman-teman bisa klik aja yang grup. Nah, kelihatan kan bedanya? Maka akan muncul tombol minus seperti ini ya. Dan ini bisa diklik ya teman-teman, bukan hiasan aja. Jadi misalkan teman-teman klik di tombol ini, maka akan tersembunyi ya, akan disembunyikan. Kalau mau memunculkan kembali, ya tinggal di klik plus lagi. Seperti itu. Saya ulang lagi di bagian biaya operasional dan biaya umum. Ini saya blok kolomnya, kemudian pilih grup, maka akan muncul. Ini sembunyi, sembunyi, muncul lagi, muncul lagi. Gitu teman-teman. Jadi lebih apa namanya, lebih dinamis. Tinggal klik-klik aja, nggak harus buka menu apa, harus klik kanan, pilih hide, klik kanan lagi, itu nggak bisa. Nggak usah, tinggal klik-klik di sini. Selain itu, eh, ini kan grup secara kolom. Kalau secara baris pun juga bisa, teman-teman. Jadi ya tinggal di blok baris aja. Misalkan bagian Jawa ini saya sisakan satu biar muncul gitu ya. Pilih grup. Nah, maka ya ada garis juga. Tapi ini perlakuannya secara baris. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu di grup pun juga bisa membuat level. Maksud level tuh kayak gimana? Contoh, ini kan ini satu level nih. Antara ini dan ini levelnya sama, satu level ya. Saya mau membuat grup yang bisa mengakomodir ya pengelompokan data dari kolom D, nggak cuma sampai sini aja, tapi saya mau sampai sini. Gitu. Jadi yang muncul nanti hanya EBT, teks sama profit aja. Yang ini nggak usah dimunculkan. Mungkin data konfidensial atau apa gitu ya. Ya udah bisa. Jadi ini kita blok dulu dari kolom D hingga kolom J, kemudian pilih grup. Nah, muncul ya, maka akan muncul grup baru lagi dengan level yang lebih tinggi. Tuh, level satunya jadi lebih panjang. Dan level satu ini mengakomodir dua grup di bawah. Gitu. Misalkan saya mau head dari sini langsung ke sini, gitu kan. Dengan grup yang panjang tadi yang udah kita buat, ini tinggal satu klik aja. Nah, maka akan disembunyikan semuanya. Mau munculkan kembali bisa. Nah, kalau mau hide yang bagian struktur di bawahnya ya udah tinggal diklik aja salah satunya. Tuh, atau bisa juga dua-duanya. Kayak gitu, teman-teman. Tuh. Kemudian selain ini, selain bisa klik di bagian sini, teman-teman bisa klik juga di angkanya sini ya. Ini bukan sekedar hiasan aja atau penanda, tapi ini bisa diklik. Jadi misalkan teman-teman klik di angka 2, nah maka semua grup yang ada di apa namanya? Yang ada di struktur nomor 2 ini maka akan terhide. Kalau untuk memunculkan kembali, klik di bagian bawahnya. Jadi angka setelahnya angka 3. Oke, saya ulangi ya. Kalau saya mau menyembunyikan semua struktur yang ada di angka 2, tinggal klik angka 2 aja. Tuh, maka semua struktur di angka 2 akan tersembunyi. Kalau mau munculkan kembali, bukan diklik di angka 2-nya, tapi klik di satu angka di bawah. Oke, tuh. Kalau misalkan ini saya klik nomor 2 lagi, udah nggak bisa. Ya, dari itu klik struktur di bawahnya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk grup ini dipakai buat teman-teman akunting ketika membuat apa namanya, nomor akun ya, nomor akun di laporan keuangan tuh biasanya butuh ini supaya lebih memudahkan dalam pembacaan data. Untuk shortcut grup dan ungroup itu teman-teman bisa pakai nih. Ada dua shortcut ya teman-teman. Ada ALT HGG, ada Shift ALT arah kanan arah kiri. Cara pakainya gimana? Ini misalkan saya hilangkan terlebih dahulu ungroup kolom, ungroup kolom lagi. Oh ya, untuk ungroup caranya ini ya. Tinggal aktifkan aja kolom yang aktif grupnya, pilihnya yang ungroup. Seperti ini. Pilih ungroup lagi kayak gini. Misalkan ini saya mau ungroup juga, saya blok aja kayak gini, bisa ungroup aja.
maka grupnya akan hilang. Nah, misalkan pakai shortcut. Kalau pakai shortcut, teman-teman bisa blok kolomnya, misalkan struktur yang tadi ya. Kita blok kolom D hingga kolom E, kemudian ALT tahan, shift tahan arah kanan. Oke, kalau untuk menghapus ALT tahan, shift tahan arah kiri. Gitu. Bisa nggak Mas dengan cara yang kayak head? Jadi tinggal di select selnya bisa nggak? Kita coba ya, ALT tahan, shift tahan arah kanan. Nah, bedanya grup dengan unhead maka akan muncul pilihannya nih. Karena shortcutnya sama ya antara kolom dan baris itu satu shortcut, jadi harus pilih lagi mau rows atau kolom. Kalau kolom ya maka grupnya di kolom, kalau rows ya nanti grupnya muncul di bagian baris. Seperti itu teman-teman. Saya undo. Eh, kalau untuk shortcut ALT gimana? Nah, untuk ALT itu sebenarnya mengaktifkan menu yang ada di atas ini. Jadi misalkan teman-teman dalam kondisi mouse-nya rusak ya, atau touchpad-nya juga rusak, jadi barengan tuh mouse rusak, touchpad rusak, tapi harus kerja. Pengen ngeklik menu sini nggak bisa, caranya gimana? Nah, teman-teman bisa klik aja shortcut ALT teman. Jadi caranya blok dulu kolomnya kayak gini kan. ALT klik sekali aja maka akan muncul nih identitasnya tuh. Kalau file ya melanjut di F, kalau home melanjut di H, insert dan sebagainya. Karena head grup ya, grup misalkan grup itu ada di menu data, lanjutin aja habis ALT berarti ini apa? A. A grup yang mana ini? Berarti G. G grup lagi G. G itu. Maka shortcutnya ya tadi ya. H A G G. Nah, ini tipe nih. Silakan bisa diganti ya. Ini ALT AGG harus bukan lagi. AGG kalau untuk ungroup ALT AUU gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan hide and group. Baru satu materi nih ya, panjang ya. Kira-kira penjelasan saya cukup jelas atau mungkin kecepatan, boleh minta feedbacknya teman-teman ya. Jangan sungkan, marahin aja kalau memang penjelasan saya kecepatan. Sampai sini ada pertanyaan terkait materi hide and group. Jadi fungsinya sama ya, hampir mirip-mirip gitu. Hide dan group itu ya fungsinya untuk menyembunyikan sementara baik kolom maupun baris. Nggak bisa satu sel gitu, nggak bisa. Pilihannya ya kolom, kalau nggak baris. Gimana, aman? Lanjut. Blok tanpa mouse bisa Kak? Oke, blok tanpa mouse bisa. Jadi caranya itu pakai shift spasi kalau mau baris ya. Tapi kalau untuk kolom, kontrol spasi. Nah, itu untuk ngeblok. Bedanya antara pakainya kontrol sama shift. Saya kasih note. Blok kolom itu ini kok ada suara ya. Bentar. Oke, blok kolom itu kontrol kontrol spasi ya, CTRL plus space. Kok gitu sih? Space. Kalau blok baris kontrol salah shift space. Itu shortcutnya. Ya, kontrol spasi kolom, kalau baris shift spasi. Lanjut ya. Kita lanjut materi freeze. Nah, freeze ini digunakan untuk membekukan, ya namanya aja freeze untuk membekukan. Apa yang dibekukan? Nah, bisa kolom, bisa baris, bisa dua-duanya. Ya, ingat ya, freeze bisa membekukan kolom doang, bisa baris doang, bisa kolom maupun barisan, dua-duanya. Itu bisa. Nah, itu kita gunakan contohnya kayak gini, teman. Misalkan di sini ada data dan datanya panjang banget kan sampai ujung kanan. Kan kita diminta asumsi datanya terlalu panjang gitu. Kita mau lihat data provinsi Lampung. Nah,
Lampung, oke, pendapatan di sini kan kelihatan, oh pendapatannya segini, total biaya segini. Ketika kita scroll kayak gini, nah Lampung yang sebelah mana ya, gitu kan? Kita harus scroll ke kiri lagi, oh yang sebelah sini, scroll kanan lagi, lihat lagi kayak gitu. Nah, PR kan? Nah, sebenarnya kita bisa membekukan kolom maupun baris di Excel. Supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam pembacaan data. Dan untuk menu freeze ini letaknya ada di menu view karena berkaitan dengan tampilan. Ya, di menu view bagian sini freeze pens, ya, view freeze pen. Sebelum diaktifkan ini saya coba izin jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk freeze pen ini ada 3 menu ya. Freeze pens, freeze top row, freeze first column. Fungsinya buat apa? Ini masing-masing 3 ini beda-beda. Saya jelaskan dari yang paling bawah. Freeze first column. Keep the first column visible while scrolling. Misalkan kita klik aja nih, freeze first column, maka nah, kelihatan ya, first column berarti kan kolom A atau kolom pertama. Nah, di antara kolom A ini ada garis abu-abu tipis gitu kan, setipis rambut. Misalkan baru kelihatan ini ketika kita scroll ke kanan. Nah, tuh. Maka kolom A-nya nggak ikut ke scroll ya, tetap kelihatan gitu. Jadi untuk yang menu freeze first column ini membekukan kolom pertama atau kolom A aja. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi yang di atasnya, freeze top row. Nah, kalau tadi kolom pertama, kalau top row berarti baris pertama atau baris paling atas. Jadi baris satunya masih tetap kelihatan. Misalkan saya tulis nih, contoh. Nah, contohnya masih tetap kelihatan walaupun saya scroll sampai ujung bawah sekalipun. Itu. Itu untuk freeze yang kedua. Nah, di dalam satu worksheet ini, freeze hanya bisa aktif sekali ya teman-teman. Hanya bisa aktif sekali. Untuk menghilangkan atau menonaktifkan freeze, pilihnya yang paling atas. Jadi kalau dalam kondisi freeze pen aktif, maka menu yang paling atas jadi unfreeze. Unfreeze pen. Ya. Silakan bisa diklik. Nah, kalau udah nggak ada freeze seperti ini, maka menu paling atas akan berubah jadi freeze pen. Gitu ya. Nah, untuk freeze pen ini agak tricky cara pakai. Misalkan kayak gitu. Kalau tadi kan saya membekukan baris pertama, gitu kan, yang mana nggak ada datanya, jadi kurang berguna. Gitu. Ataupun kolom pertama, yang mana nggak ada datanya juga, jadi nggak berguna juga. Misalkan saya ingin membekukan untuk baris ini, baris 1 hingga baris 2. Kemudian untuk kolom yang mau saya bekukan itu kolom A sampai dengan kolom C. Gitu. Gimana caranya? Teman-teman aktifkan sel terlebih dahulu di persimpangannya. Persimpangannya di mana? Di sini. Jadi mau nggak mau harus klik selnya di sini. Ini harus aktif nih teman. Setelah aktif baru bisa aktifkan menu freeze pen yang paling atas. Nah, itu. Maka akan muncul freeze di bagian baris. Ini baris satunya ketika baris 1 dan 2 ketika kita scroll ke bawah dia nggak ikut terhide. Dan secara kolom, kolom A hingga kolom C nggak ikut terhide. Jadi lebih gampang dalam pembacaan data. Gitu ya. Kalau untuk menonaktifkan ya pilihannya sama kayak tadi. Nih. Tadi menu ini yang namanya freeze pen akan otomatis berubah jadi unfreeze pen. Kalau memang ada freeze pen-nya. Jadi ini tinggal diklik aja. Seperti itu, teman-teman. Oke? Ya. Sekarang saya coba tanya. Misalkan saya ingin membekukan baris 1 dan 2. Secara kolom saya hanya ingin membekukan kolom A dan B aja. Kira-kira di sel mana saya harus aktifkan? Saya harus mengaktifkan sel mana? Ada yang tahu? Pak, Kak Catur Gilang, C3. Oke, ada jawaban yang lain mungkin? Ini belum belum tentu benar loh. Kak Junedi, C3. Oke, yang lain? Alfian, C3 sama Kak. Oke ya, berarti udah paham ya. Jadi misalkan saya ingin membekukan baris 1 dan 2 dan kolomnya cuman pulau aja, berarti mau nggak mau saya harus aktifkan sel di sini baru mengaktifkan freeze pen. Gitu. Sekarang shortcutnya apa?
untuk shortcut FreeSpan bisa pakai shortcut ALT ya. Tapi mau nggak mau kita harus aktifkan sel terlebih dahulu. Kayak tadi, misalkan saya mau membekukan baris 1 dan 2, kolomnya A, B, sampai C. Mau nggak mau saya harus aktifkan ini dulu, baru shortcut ALT ya. ALT, FreeSpan ada di menu view, berarti W, FreeSpan, di menu F, berarti F, yang paling atas F lagi. Itu baru aktif nih FreeSpan. Shortcutnya berarti, saya tulis di sini, shortcut FreeSpan ALT W F F ya untuk shortcut. Sorry kalau agak berisik teman-teman ya. Oke, untuk FreeSpan gampang ya. Cara pakainya sama. Jadi misalkan teman-teman dapat file Excel di mana file Excelnya ada FreeSpan-nya kayak gini, buat hapus nggak usah bingung, letaknya ada di sini. Jadi bisa aja view freeze kemudian unfreeze atau bisa langsung pakai shortcut ALT WFF. Sekarang ini saya pakai shortcut ALT WFF. Nah, kalau untuk menonaktifkan menonaktifkan FreeSpan, teman-teman nggak harus klik di sini, dimanapun bebas. Itu. Terkait FreeSpan ada pertanyaan sampai sini? Kita mau lanjut? Lanjut. Oke, so far aman. Oke, lanjut ya. Lanjut deh. Materi terakhir sebelum kita nanti masuk sesi tanya jawab. Protection. Nah, protection ini namanya ada protection, berarti untuk memproteksi. Memproteksi atau mengamankan. Nah, apa sih yang bisa diamankan di dalam suatu file Excel? Ya. Jadi kita bisa mengamankan dengan dua cara. Ya, kita bisa mengamankan filenya, keseluruhan file, dan kita bisa mengamankan bagian dari selnya aja. Menu untuk protection ini ada di menu review, teman-teman. Review, nah ini ada dua ini. Protect sheet sama protect workbook. Ini saya coba jelasin dulu yang protect workbook. Jadi untuk protect workbook ini kita gunakan apabila kita ingin memberikan password ketika file Excel ini dibuka. Paham ya? Jadi kayak semacam password untuk membuka filenya. Nah, itu ada di sini teman-teman. Protect workbook. Misalkan saya klik protect workbook, nah, maka akan muncul mau ngasih password apa, dan misalkan saya kasih 123 dan saya oke. 123 lagi saya oke. Nah, maka udah aktif. Harus disimpan dulu, di close baru aktif gitu. Tapi kadang eh, kadang nggak langsung aktif teman-teman untuk protect workbook ini. Teman-teman boleh dipraktekkan, nggak apa-apa. Jadi habis diaktifkan protect kayak tadi ya, diaktifkan protect, dan password ini jangan sampai lupa karena saya nggak mau membuka password yang lupa karena salah satu tindakan ilegal ya pastinya. Jadi ini harus diingat-ingat passwordnya, kalau bisa password yang gampang-gampang aja, jangan yang susah-susah karena agak PR bukanya. Sebenarnya bisa gitu, tapi harus pakai cara belakang. Jadi nggak akan diajarkan di sini ya. Ya, ketika saya masukkan password 13 misalkan oke, re-enter ini untuk konfirmasi password oke, dan harus di-save. Ketika di-save, di-close, dibuka. Nah, bisa jadi belum aktif ya, bisa jadi belum aktif untuk passwordnya gitu. Jadi baru aktif kalau memang udah kelewat sehari biasanya kayak gitu. Jadi misalkan besok baru dibuka, itu udah baru aktif. Emang agak agak kurangnya di situ kalau untuk Excel. Seperti itu teman-teman. Itu untuk proteksi yang pertama. Nah, untuk membuka protection, misalkan file yang tadi kita protect udah kebuka nih, ya kan? Udah bisa kebuka. Saya mau hapus aja deh passwordnya, ribet gitu. Ya udah. Pilihannya ada di menu review, protect workbook, tinggal masukin aja password yang tadi udah kita buat. Misalkan saya masukkan 123, oke. Tuh, maka akan hilang proteksi. Itu untuk proteksi yang pertama atau protect workbook.
Tujuannya untuk memprotek keseluruhan file, satu kesatuan file. Selanjutnya ada protect sheet. Nah, protect sheet ini contohnya ada di worksheet yang materi ini teman-teman. Misalkan teman-teman mau klik gambarnya, mau klik di sini ini nggak bisa karena saya protect. Supaya apa? Supaya nggak di-delete, nggak dihapus kayak gitu. Nah, ini perlakuannya ada di protect sheet teman. Caranya gimana? Jadi di protect sheet ini secara default ya. Ini saya agak tricky, jadi mohon bisa diperhatikan benar-benar. Secara default, semua sel yang ada di Excel ini itu udah terlock. Maksud terlock gimana? Ini cara ngeceknya, teman-teman bisa klik aja di sel manapun, kemudian Ctrl+1 atau membuka format sel. Kalau klik kanan juga bisa, klik kanan, pilihnya format sel yang ada di sini. Nah, protection ada di sini, teman-teman, paling ujung, tab paling ujung. Nah, secara default, semua sel yang ada di Excel kalau kita belum pernah ubah apapun itu ya terkait dengan protection, itu pasti terlocked. Terlocked. Oke, cara di defaultnya kayak gitu. Maksud kenapa saya harus kasih tahu nih? Karena ada perlakuannya di sini teman-teman. Protect sheet. Nah, ini ada select locked cell, ada select unlocked cell. Oke, paham ya? Jadi select unlock cell ini baru bisa kita gunakan kalau memang ada sebagian sel yang udah kita unlock. Nah, supaya lebih jelas gini. Misalkan kita contoh pertama ya, contoh pertama saya mau kayak gini nih, kayak silabus yang materi. Saya mau selnya itu benar-benar nggak bisa diklik, oke, nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apakan, diedit pun juga nggak bisa. Kalau dipaksa double klik, maka akan muncul notifnya. Nah, kalau kita mau perlakuannya kayak gini, benar-benar nggak bisa diklik, hanya bisa dilihat aja, maka pilihannya protect sheet. Ini bubukan password aja yang gampang aja ya. Saya sarankan 123 aja. Yang select locked cell ini di unchecklist, yang select unlocked cell-nya juga di unchecklist. Supaya apa? Supaya nggak bisa diklik sama sekali. Nah, tadi kan secara default ingat ya, semua sel secara default itu terlocked ya. Kalau kita mau nggak bisa diklik sama sekali, maka checklistnya hilangin semua aja. Kemudian kita oke. Dari enter 123. Oke. Nah, maka benar-benar nih worksheet ini nggak bisa diklik sama kayak worksheet yang materi. Oke ya, ini benar-benar nggak bisa diklik. Kalau dipaksa double klik juga nanti akan keluar warning. Itu untuk cara pertama. Kemudian kita unprotect dulu. Sekarang cara yang ketiga. Cara ketiga adalah ketika kita ingin selnya masih bisa diklik. Gitu. Supaya apa? Ya biasanya tujuannya supaya masih bisa di print. Gitu kan? Jadi masih bisa di blok, di select di page layout, kemudian di setting apanya, tampilannya kayak gitu kan. Kalau tadi kan benar-benar nggak bisa diapa-apakan. Gimana caranya? Cara yang kedua ini, klik protect sheet, select locked cell-nya ini di checklist. Select unlock-nya nggak usah. Nggak bisa ya. Ya udah dua-duanya deh. Dua-duanya di checklist, masukkan password 123. Oke, 123. Oke. Nah, maka masih bisa ke select nih teman-teman. Dan value-nya kelihatan ya di sini. Kelihatan. Ini ada formula, ini ada formula, ya gitu teman-teman. Dan ini masih bisa di-blok. Tapi kalau diedit, kita coba paksa edit ya. Tuh, nggak bisa. Kita double klik dimanapun nggak bisa. Seperti itu teman-teman. Itu untuk protect sheet yang kedua. Terlalu cepat atau paham? Jadi sebenarnya mainnya di sini aja ya teman. Select locked cell itu secara default semuanya sel terlock. Kalau nggak mau diklik ya ini dihapus. Kalau mau diklik ya ini di checklist. Seperti itu. Kalau yang ini di print bisa mas. Oke, kita coba ya. 123. Oke, 123. Oke. Nah, misalkan ini kan masih bisa diselect. Saya blok datanya yang ini aja deh. Saya blok datanya misalkan sampai ada sampai sini ya. Page layout, set print area, file, print, tuh masih bisa teman.
Jadi masih bisa di print kalau select locked cell-nya di checklist. Seperti itu. Oke. Sekarang protect sheet yang ketiga. Ini kita coba unprotect. Nah, protect sheet yang ketiga itu, maaf tuh ada yang belum ke-mute ya. Oke, protect sheet yang ketiga itu apabila kasusnya gini. Saya ingin, misalkan ini file ini nantinya akan saya kasih ke admin saya. Kayak gitu. Dan admin saya hanya bisa mengedit atau mengisi bagian sel tertentu aja. Contohnya yang warna putih ini aja. Karena di dalam harga ini saya pakai formula, di sini juga saya pakai formula. Supaya apa? Supaya nggak kepencet gitu kan. Kalau kepencet kan hilang tuh formulanya. Gitu. Jadi saya mau memprotek ini. Dan saya mau admin saya hanya bisa isi yang bagian ini aja. Yang warna putih aja. Yang warna hijau nggak bisa diklik. Bagian setting ini juga nggak bisa diklik. Nah, caranya gimana? Ini ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Jadi langkah pertama, pastikan semua sel pada kondisi locked. Kayak tadi ya, jadi pastikan semua sel pada kondisi locked. Mas, cara ngecek semua selnya gimana nih? Gak usah ribet, jadi blok keseluruhan sel terlebih dahulu aja. Atau bisa Ctrl A. Klik di bagian luar, Ctrl A, itu sama aja. Jadi aktifkan semua sel terlebih dahulu. Kemudian Ctrl 1 atau klik kanan format sel sama aja. Nah, pastikan ini terlock ya kalau udah checklist biru. Karena ini nanti kalau sebagian aja yang terlock biasanya strip biru. Jadi pastikan ini checklist. Benar-benar checklist. Di situ kita oke. Nah, step pertama selesai. Step kedua, unlock pada bagian sel yang masih ingin bisa diedit. Nah, bagian mana yang masih ingin bisa diedit ya? Contoh di bagian order date sampai dengan item nih. Misalkan saya mau ini masih bisa diedit atau mau masih bisa diinput sampai ujung bawah deh. Nah, habis saya blok, aktifkan format cell lagi kayak tadi ya. Ctrl 1 atau klik kanan format cell, locketnya dihapus. Oke. Begitu pula yang unitnya. Ini saya blok sampai ujung bawah. Klik kanan format cell atau bisa Ctrl 1, locketnya juga dihapus. Oke. Setelah itu, baru aktifkan proteksi. Nah, untuk proteksi ini, misalkan ini nggak usah pakai password pun juga bisa. Misalkan saya mau yang locket benar-benar nggak bisa diklik, ya udah ini tinggal dihapus saja. Tapi kalau masih bisa diklik, ya udah tinggal diginiin aja. Ini contoh pertama, yang locket cell-nya nggak saya aktifkan. Jadi dia hanya bisa select sel yang tadi udah kita unlock aja. Maka ini perlu di checklist. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita coba. Double klik di bagian yang hijau nggak bisa, kan? Double klik nggak bisa, klik satu pun juga bisa, di luar pun juga nggak bisa diklik. Tapi di bagian putih ini masih bisa diklik. Itu, dan dia masih bisa isi. Seperti itu, teman-teman. Coba saya unprotect. Nah, gimana kalau ininya ke checklist, Mas Imam? Udah kita coba ya. Misalkan dua-duanya ini kita checklist, oke. Nah, maka yang ini masih bisa diklik, gitu. Jadi masih bisa muncul apa namanya? Muncul formulanya, tapi nggak bisa diedit karena posisinya tadi masih locked. Seperti itu. Jadi step yang ketiga, step ketiga, aktifkan protect worksheet. Tuh, jadi harus ada 3 tahapan ini, ya, untuk memastikan bahwa sel tertentu hanya sel tertentu aja yang masih bisa, tapi sel yang lain nggak bisa. Seperti itu.
Oke, teman-teman, kita lanjut aja di materi selanjutnya. Tadi kita udah belajar yang namanya hide and group, kemudian ada freeze, terus protection. Wah, padat banget materinya ya. Materi selanjutnya mengenai filter and sort. Jadi teman-teman bisa buka di worksheet filter and sort. Mohon izin saya mute terlebih dahulu yang lain ya, supaya nggak mendistraksi. Nah, di filter and sort ini ya namanya aja filter gitu kan. Filter fungsinya untuk menyaring. Kalau sort mengurutkan ya. Biasanya kalau teman-teman yang sering belanja di Shopee, Tokopedia itu pasti tahu lah ya. Filter and sort. Sort mengurutkan, filter ya untuk menyaring berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di Excel pun juga sama teman-teman. Bisa. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa buka menu data. Nah, kita fokus ke sini nih. Jadi ada beberapa menu yang ada di sini, sort and filter. Oke, di ujung paling kiri ini ada namanya sort A to Z, lowest to highest. Ya, tergantung dari datanya. Kalau datanya berbentuk huruf, maka ya akan diurutkan dari huruf A hingga huruf Z. Tapi kalau eh, datanya berupa angka, maka akan diurutkan dari lowest atau nilai terkecil hingga ke nilai terbesar. Kalau di bawah berarti kebalikannya ya, teman-teman. Gitu. Ada A to Z, ada Z to I. Seperti itu. Nah, cara mengaktifkan menu ini gimana? Nah, ini nggak serta-merta langsung diklik ya, teman-teman. Di sini ada contoh datanya. Di mana data ini data harga pasar kendaraan bermotor 2021. Ini data ngasal ya, teman-teman. Jadi jangan jadi acuan untuk membeli motor karena udah nggak update. Di sini ada merek, kemudian ada jenis motor, kemudian ada varian, ada grup, ada harga. Nah, kondisi ini misalkan saya mau mengurutkan berdasarkan jenis motornya dari abjad A hingga abjad Z, gitu kan. Padahal di sini datanya nggak urut. Tuh. Ada B, CB, Verza, CBR dan sebagainya, gitu ya. Saya mau mengurutkan jenis motor dari abjad A hingga abjad Z. Gimana caranya? Nah, caranya teman-teman aktifkan di salah satu bagian kolom ini yang mau diurutkan, misalkan jenis motor udah boleh dimanapun, yang penting ada di kolom ini. Kemudian tekan atau klik yang sort A to Z kalau memang mau mengurutkan abjad A hingga abjad Z. Tuh, maka otomatis jadi ya langsung ya. Jenis motor akan urut dari huruf A, B, C, G, seterusnya sampai yang paling bawah ada Verza. Apakah data yang lain mengikuti Mas Imam? Dipastikan ya, karena Excel akan membaca eh, letak data ya teman-teman. Bentar, mohon izin bentar. Oke, sorry, kita lanjut ya. Jadi tadi sort ya, apakah sort itu di kolom yang lainnya akan mengikuti? Pasti, karena Excel akan membaca data terdekat. Jadi ketika data ini nempel gitu kan, nempel secara kanan, atas, bawah, ini pasti akan dianggap satu struktur sama Excel. Jadi udah pinter Excel ya. Itu kecuali kalau datanya kepisah kolom. Jadi ada misalkan lengkap kayak gini, gitu kan, ya pindah yang harganya pindahnya di sini. Nah, maka harganya bisa jadi nggak ikut ke sort atau nggak ikut diurutkan. Itu teman-teman. Nah, tadi kita udah coba A to Z, sekarang kita coba lagi misalkan bagian varian. Saya mau varian diurutkan dari Z ke A. Jadi ya udah tinggal klik aja di bagian sini, pilih yang Z to A. Nah, maka akan muncul nih. Ya, akan urut ya secara varian diurutkan dari alfabetikal akhir hingga alfabetikal pertama. EDV jadi paling bawah. Seperti itu. Ya. Ini untuk data berupa teks. Kalau datanya berupa angka gimana? Nah, contohnya ada di harga. Ini harga kan berupa angka. Pilihannya sama aja, cuman ya beda perlakuan nih. Misalkan saya tadi klik di sini yang data berupa teks ya. Contohnya jenis motor misalkan. Ketika saya arahkan ke sini, judulnya sort A to Z. Oke. Tapi kalau saya aktifkan sel yang berupa angka,
saya arahkan ke sini. Tuh, judulnya jadi sort smallest to largest atau mengurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Gitu. Yang bawahnya berarti kebalikannya pasti ya. Sort largest to smallest, mengurutkan dari value yang paling besar ke terkecil. Seperti itu. Contoh, misalkan saya mau mengurutkan berdasarkan harga motor yang paling mahal baru ke yang paling rendah. Ya udah, klik aja di salah satu bagian sini. Dari mahal berarti yang situ I ya. Sort largest to smallest. Nah, maka akan diurutkan dari harga paling tinggi. Ini ada CRF, Forza, CBR, PCX, dan sebagainya. Ini untuk dua sort ini, teman-teman. Selanjutnya, sort yang bagian sini fungsinya buat apa? Kalau yang ini lebih canggih lagi. Jadi untuk sort yang ini, keperluannya apabila kita ingin mengurutkan data yang berstruktur atau berlevel. Jadi ada tingkatannya. Contoh. Nah, sebelum mengaktifkan ini, teman-teman, kalau ini wajib diblok datanya terlebih dahulu. Sebenarnya nggak wajib sih. Kita sarankan diblok datanya terlebih dahulu. Nah, untuk ngeblok data yang cepat kan biasanya kayak gini, teman-teman. Klik kiri, geser kanan, geser bawah, scroll, wah PR. Cara cepatnya, teman-teman aktifkan salah satu sel aja di bagian tabel ini. Kemudian Ctrl A. Nah, itu akan mengaktifkan keseluruhan tabel pada struktur ini tuh sampai bawah. Jadi Excel akan membaca data hingga data terakhir aja. Setelah itu baru aktifkan sort. Klik menu data, sort ya. Nah, maka akan muncul nih Windows-nya. Ya, sebutannya Windows lah ya. Atau menu lah ya. Nah, di sini kita mau mengurutkan apa? Misalkan saya mau mengurutkan jenis motor dulu, setelah jenis motor baru harga, gitu kan? Ya udah, ini kita pilih jenis motor, sell value-nya ini tetap sell value aja. Ini ada beberapa pilihan yang mana tergantung kebutuhan. Kalau mau mengurutkan warna kayaknya nggak perlu, font juga nggak perlu gitu kan. Yang penting value-nya aja sell value. Pilih yang misalkan A to Z untuk mengurutkan dari A ke Z. Nah, kita bisa menambahkan struktur atau level baru setelah mengurutkan jenis motor tadi. Caranya teman-teman bisa klik add level yang di tombol paling atas ini. Nah, jadi kalau dibaca urutkan berdasarkan jenis motor ya, berdasarkan value-nya dari A ke Z. Then by selanjutnya mau diurutkan apa lagi? Nah, setelah jenis motor misalkan then by-nya saya mau diurutkan berdasarkan harga. Harganya dari harga tertinggi deh. Largest to smallest. Itu dan kita oke aja. Nah, maka akan diurutkan ya. Acuan pertamanya atau struktur pertamanya jenis motor dulu. Setelah jenis motor habis, harganya akan diurutin. Tuh, dari tertinggi 34.890, kemudian 34.700, kemudian 30.550. Di situ bit diurutkan juga dari harga tertinggi yang harganya 18 juta hingga bit paling murah di angka 8 juta. CB sama ya, dari harga tertinggi hingga harga terendah. Seperti itu. Terus di bagian sort ini teman-teman bisa pindah ya. Misalkan saya mau diurutkan berdasarkan harga dulu. Ya udah, tinggal pilih arah atas move up ingin. Maka ini akan dipindah. Jadi struktur utamanya jadi harga dulu baru jenis motor. Seperti itu. Kalau mau dikembalikan turun, ya udah pilih yang ini. Kalau mau Mas saya mau mengurutkannya harga berdasarkan harga aja. Yang ini nggak perlu. Ya udah, kita bisa klik di bagian uh, level tadi yang udah kita buat, pilih yang delete untuk menghapus level. Seperti itu dan oke. Nah, maka datanya akan diurutkan berdasarkan harga aja. Itu untuk menu short ya. Selanjutnya, selain sort, ada juga yang lebih canggih filter. Jadi saya jarang pakai ini sebenarnya ya, lebih seringnya pakai filter langsung. Karena di filter ini bisa dibilang useful, memudahkan. Untuk mengaktifkan menu filter sama kayak mengaktifkan menu sort yang ada di sini. Jadi mau nggak mau kita harus blok datanya terlebih dahulu. Ya, Ctrl A, blok datanya, baru aktifkan menu filter. Supaya apa?
supaya nggak ada bagian yang terlewat ya di tabel ini. Jadi tekan filter. Nah, bedanya apa? Kelihatan ya? Jadi tabel yang ada filternya itu pasti ada tombol putih dengan segitiga kebalik di tengahnya, kecil seperti ini. Ini tandanya ada menu filter yang aktif. Nah, menu ini bisa kita klik teman-teman. Contoh, saya mau memfilter berdasarkan jenis motor yang beat aja. Jadi tekan menu bagian jenis motor. Nah, ini ada pilihannya. Kita fokus ke bawah dulu. Oh, ke atas deh. Ini ada sort A to Z tuh sama kan. Jadi sort A to Z di sini sama aja. Z to E juga sama. Kemudian sort by color bisa. Kemudian filter by color juga bisa. Text filter nanti akan saya jelaskan. Nah, misalkan saya mau memunculkan data yang motor beat aja. Select all-nya dihapus terlebih dahulu, baru pilih tuh. Checklist saja yang beat mana beat. Ini ya beat. Aktifkan beat aja. Oke deh. Nah, maka data yang akan ditampilkan hanya bit aja. Dan kalau di print gimana Mas? Ya kelihatannya ini aja. Pasti ini aja. Kenapa? Karena ini fungsinya mirip-mirip dengan hide. Ya tadi ya. Nih, contohnya nih. Tuh. Ada baris yang lengkap ya teman-teman. Tuh ada baris yang. Oke, tuh teman-teman. Kemudian di sini juga bisa multiple. Maksud multiple bisa lebih dari satu. Saya mau ditampilkan yang CB sama CBR aja. Ya udah, checklist aja CB, CBR. Oke. Tuh, maka data yang ditampilkan hanya CB sama CBR. Oh, ini nggak urut, mau diurutin. Ya udah tinggal pilih aja sort A to Z. Nah, jadi selain memfilter bisa mengurutkan juga dengan menu filter ini. Seperti itu. Itu apa namanya? Contoh pertamanya mengenai filter. Ini saya coba munculkan kembali. Oke. Nah, selain itu di filter kita bisa filter by color ya. Misalkan warna ini udah saya bantu dengan warna. Jadi yang big matic atau matic besar itu warnanya hijau. Misalkan saya mau melihat yang big matic aja, filter by color warna hijau aja. Sama matic juga tuh. Gitu. Oke, saya mau yang matic apa namanya yang cube aja atau bebek. Berarti pilih grupnya yang cube aja. Oke, gitu. Maka akan muncul data yang cube doang atau matic doang. Bukan matic ya, bebek doang. Seperti itu. Itu untuk menu filter ya. Untuk eh filter yang lain, nah ini ada yang lebih kompleks, ada text filter. Cara pakainya gimana? Nih saya coba ajarkan. Silakan teman-teman dimunculkan dulu filternya, semuanya, semua datanya dimunculkan dulu. Nah, untuk filter yang ini, nah ini beda cara pakai ya, tergantung dari datanya. Kalau datanya berupa angka, maka pilihannya number filter. Oke, dan number filter ini banyak. Equal itu sama dengan, does not equal tidak sama dengan, greater than lebih besar, greater than or equal itu lebih besar atau sama dengan, ya, less than kurang, ini kurang atau sama dengan, between itu diantara, top 10 itu ya 10 tertinggi, above average sama, lebih besar dari rata-rata, below average lebih kurang dari rata-rata atau lebih sedikit dari rata-rata atau custom filter. Beda. Ini kalau untuk number filter pilihannya ini. Tapi kalau untuk text filter itu lebih dikit ya. Ada equal, does not equal, begin with, and with content. Nah, yang paling sering digunain content. Contohnya kayak gini. Di sini ada data di mana ini ada CC-nya juga ya. CRF 250, CB 150, kemudian PCX 160 nih. Hampir semuanya ada CC-nya, teman-teman. 125, 125. Nah, misalkan saya ingin menyaring data yang CC-nya 125 aja. Gitu. Tipe apapun nggak apa-apa, yang penting 125 aja. Nah, teman-teman pilihnya yang karena ini berupa teks, pilihnya yang text filter, pilih yang konten aja. Ya, yang lainnya sebenarnya kalau udah paham konten, yang lainnya nggak perlu paham, nggak apa-apa. Konten, jadi mengandung apapun value yang ada tulisan ini tampilkan. Nah, kurang lebih kayak gitu.
Di sini ada content. Content apa? Misalkan tadi 125 ya. Udah, ketik aja 125. Jadi, apapun isian yang ada tulisannya 125, maka akan ditambahkan. Kemudian kita oke. Nah, maka semua varian dengan CC 125 aja yang ditampilkan. Ada Vario, ada var, Supra, ada Supra X, ya kan? Vario, oh, hampir Vario sama Supra X aja ya. Gitu. Konten. Oh, sekarang lebih spesifik. Saya mau CC-nya 125 terus yang CBS. Ya, CBS itu Combi Brake System. Kalau di rem kiri, depan belakang rem. Kurang lebih kayak gitu. Ya, saya mau CBS aja, yang lainnya nggak usah. Kan ada CBS ISS, ada ISS doang. Ya, saya mau 125 tapi yang CBS. Pilihannya di text filter aja, konten lagi. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. And or. Bedanya apa? Kalau N ini logika matematika ya. Kalau N ini berarti dua kategori ini harus terpenuhi untuk dimunculkan di sini. Tapi kalau OR, salah satu aja bisa. Ini saya kasih contoh. Misalkan N. N ini konten lagi. Kemudian yang ini isi aja selain 125 mau ditampilin apa? Contohnya CBS. Oke. Nah, maka akan muncul data yang mengandung atau konten 125 sama CBS saja yang ditampilkan. 125 CBS, 125 CBS, semuanya ada 125-nya, ada CBS. Mau tulisan CBS-nya di belakang, di tengah, itu semuanya akan dimunculkan. Canggih ya. Nah, sekarang kalau yang text filter di bagian tadi udah masuk custom. OR gimana? Nah, bedanya gini. Kalau N itu yang terpenuhi dua-duanya yang dimunculkan. Tapi kalau OR salah satu aja akan dimunculkan. Ya, mau 125-nya doang, mau CBS-nya doang, itu tetap akan dimunculkan. Misalkan kita oke. Nah, maka kayak tadi kan, yang 125 doang muncul, yang ada CBS-nya doang muncul, padahal ini di sini ada 160. Jadi itu logika matematika. Kalau N itu dua kondisi harus terpenuhi, kalau OR salah satu kondisi saja bisa terpenuhi. Ya, itu untuk filter. Kalau mau menghapus filter, bisa pakai clear yang ada di sini. Clear, harus blok dulu. Nggak bisa. Oh, clear itu untuk menghapus filter yang aktif. Kalau untuk menghilangkan filter, teman-teman tinggal tekan lagi bagian filter yang ada di sini. Maka akan hilang. Gitu. Kemudian shortcut untuk filter, pakainya Ctrl Shift L. Ya. Ctrl Shift harus ditahan, dua-duanya baru L. Cara pakainya, kita blok datanya terlebih dahulu, Ctrl A seperti ini. Kemudian Ctrl tahan, Shift tahan, L. Gitu. Itu untuk mengaktifkan. Menghapus gimana? Sama, diulangin lagi aja. Ctrl A, Ctrl Shift L. Maka filternya akan hilang. Oke, sampai sini gimana? Untuk filter and sort, apakah ini kepake? Mungkin ada yang tanya kayak gitu. Kepake banget ya. Pakai banget buat apa? Buat memilih data yang memang kita perlukan. Gitu. Kemudian menganalisa. Oke, ada pertanyaan. Kalau mau filter hanya di beberapa kolom bisa Mas. Misalkan kolom B dan kolom F aja. Nah, bentar satu-satu ya. Kak Sukron dulu. Kalau mau filter hanya di beberapa kolom bisa Mas. Ya jadinya gimana ya? Ini saya kasih contoh nih. Misalkan saya mau filter di bagian sini aja. Ctrl Shift L. Ketika ini saya pilihnya CRF aja. Nah, bisa juga itu. Tapi alangkah dianjurkannya ya di bloknya semuanya. Contohnya kayak gini. Ntar ini misalkan saya hilangkan. Nah, misalkan saya ada data baru di sini.
Saya paste di sini. Oke ya. Kemudian yang di sini saya aktifkan filter. Dan ini saya filter apa namanya? Ini saya mau memunculkan, oh ini misalkan letaknya beda deh. Saya ambil datanya yang tengah dulu deh. Nah, saya ingin memunculkan CRF. Dan ini datanya yang di sini bukan CRF ya. Saya hanya ingin memunculkan data CRF aja. Oke. Nah, mau nggak mau di sini pasti akan kepotong. Gitu. Karena untuk perlakuan filter ini keseluruhan baris. Ya, sampai ujung sini juga ikut ke filter tuh. Sampai sini juga ikut ke filter. Gitu, teman-teman. Tapi kalau untuk sort, ini saya kasih contoh yang short ya. Misalkan saya mau mengurutkan data ini dari smallest to largest. Nah, beda ya. Yang ini nggak ikut gerak. Hanya data yang ini aja yang ke short. Kalau ke filter ya perlakuannya sampai ujung kanan pun juga akan ikut tersembunyi gitu, akan disembunyikan karena perlakuannya keseluruhan baris. Contoh nih, saya mau yang revo nggak tampil. Ini kan dua baris ini kan revo nih. Saya mau yang revo nggak tampil, berarti revonya saya hapus, saya oke. Tuh, yang sini juga akan ikut kehapus. Seperti itu. Jadi dianjurkan kalau untuk filter ini ya kalau bisa satu worksheet itu satu tabel kalau mau memang mau melakukan filter gitu ya. Tapi kalau short ya banyak pun juga bisa gitu nggak ngaruh. Semoga cukup menjawab ya. Awalan otot filter pada keseluruhan short tidak berlaku selang. Ya betul. Pertanyaan dari Kak Catur Gilang, kalau ALT AT bisa kan Mas? Bisa juga. Mau pakai shortcut ALT, data A, filter T, bisa juga. Sama aja. Gitu. Mantap. Saya malah nggak pernah pakai yang ALT karena udah apal di luar kepala Ctrl Shift L. Bisa Mas satu. Oke. Ada pertanyaan lain? Atau lanjut dulu? Karena tinggal materi terakhir nih. Aman? Kalau aman boleh minta reactionnya, komen aman, lanjut dulu. Saya izin minum dulu ya. Kok saya nggak ada custom filternya? Nah, Kak Evelyn pakai apa? Windows apa Mac? Pakai Mac, Mas. Oh, pakai Mac. Kalau pakai Mac, sebenarnya bisa pakai cara yang tadi Kak. Text filter aja, text filter content. Ada pilihannya dua ini enggak? Kalau udah ada pilihannya dua ini sebenarnya sama. Fungsinya sama kayak custom filter. Hanya satu doang sih, nggak ada M sama all-nya. Oh, Tapi nggak nggak ada apa-apa ya? kali. Iya, nggak ada. Ya Itu mungkin nggak ada itu cara lainnya ya, Mas ya? cara lain. Saya jarang pakai Mac sih ya, jadi kurang paham ya. Kurang Oh paham sih iya, Kak. oke Coba deh sip. nanti saya coba tanyakan ke apa ke temen yang pakai Mac. Besok kan sama saya lagi tuh, basic 4 sama basic 5 ya. Besok saya coba jawab deh. Ya. Oh iya, oke, thank you Mas. Oke. Terkait ini aman? Kita lanjut. Lanjut ya. Materi terakhir, lanjut gas. Oke. Materi terakhir, pasta spesial. Nah, spesial pakai telur, kayak sambal. Nah, pasta spesial. Kenapa harus ada spesialnya? Pertanyaannya kayak itu. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa pasta di Excel harus ada yang spesial? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa harus ada spesial? Ini Mas Cuma mau ada aja tanyanya nih. Oke, sebenarnya Excel Microsoft mengeluarkan pasta spesial ini pasti ada maksud dalamnya ya. Gitu. Contohnya kayak gini. Saya mau tanya teman-teman nih, pekerjaan yang paling sering dilakukan atau menu deh, menu
menu atau pekerjaan sama aja. Yang paling sering dilakukan di Excel apa? Yang tahu boleh, silahkan jawab. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Mas Catur jawab Kopas, Kak Tanri jawab Kopas. Ada yang lain nggak? Kontrol V sama aja Kopas. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain nggak? Oke ya, udah mewakili 3 dan jawabannya benar. Jadi Excel itu paling sering ya copy paste. Kan nggak mungkin kita nulis satu formula, ini satu formula, misalkan ini formula, ini ketik sama dengan lagi, ini ketik sama dengan lagi. Enggak dong, ya kan? Harus ketik satu aja kalau bisa, habis itu di copy paste. Gitu. Nah, copy paste di Excel secara default, misalkan kita melakukan copy paste. Contohnya saya mau mengcopy nih yang 50.000 ini. Saya Ctrl C, aktif ular nih jalan, berarti tandanya kopinya aktif. Misalkan saya paste di sini. Nah, apa yang terjadi? Maka secara format akan ikut kesalin, ya. Warnanya biru, fontnya putih sama. Secara value pun juga akan ikut kesalin. Paham ya? Bedanya format sama value ya. Harusnya sudah diterangkan sama Mas Ida. Tapi ini saya ulang dikit nggak apa-apa. Jadi ibarat kata value itu badan. Kayak contohnya 50.000. Ini badannya nih. Diri kita, badan kita. Nah, format itu apa ya? Pemberian RP, desimal 2, warna fill biru, warna font putih, itu format. Oke ya, jadi value format. Value badan, format itu pakaiannya atau yang disematkan. Gitu. Nah, ini secara default kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan copy paste, ya pasti nggak cuma value-nya doang, formatnya juga akan ikut terpaste. Oke ya, sampai sini paham. Nah, gimana caranya kalau kita ingin melakukan copy paste tapi value-nya aja atau formatnya aja atau formulanya aja. Nah, paste spesial jawabannya. Dan paste spesial ini yang paling sering digunakan hanya 4 ini aja. Value, format, formula, transpose. Ini paling sering digunakan. Bahkan yang terakhir ini jarang banget gitu. Kalau ada case tertentu aja kalau dipakai. Sekarang kita fokus ke paste value terlebih dahulu. Di paste value, tadi kita ingat bahwa value itu badan, jadi kita hanya ingin mengcopy badannya aja. Contohnya kayak gitu. Di sini ada contoh data, nama karyawan, Carmelo, Trevor, Ariza, sama ya urutannya ya, dengan yang ada di sini. Ini jumlah hari masuk, yang ini formula. Oke, saya mau menyalin hasil ini aja. Jadi saya mau hasilnya, ini kan dalam bentuk formula nih. Formula yang menghasilkan nilai ini. Saya mau menyalin hasilnya aja. Jadi nggak include formula. Langsung hasilnya ini aja. Tapi warnanya tetap kuning. Mau nggak mau kita harus pakai paste spesial yang value yang pertama. Cara pakainya, jadi teman-teman blok aja bagian yang ingin di copy. Kemudian Ctrl C untuk mengaktifkan copy. Di blok bagian mana mau kita salin. Tapi jangan langsung di paste, jangan langsung di V. Caranya klik kanan. Klik kanan. Nah, itu paste spesial ada di sini. Silakan bisa diklik paste spesial. Nah, ini ada pilihannya ya. Ada paste all, secara default pasti all nih. Formula, value, format, bahkan comment, validation bisa juga gitu. Kita pilih yang value karena kita ingin menyalin badannya aja, hasil ininya aja, nggak seformula-formulanya, nggak seformat-formatnya, hasilnya aja. Udah, kita pilih yang value, habis itu kita oke. Nah, maka hasilnya secara value ini jadi angka ya, bukan formula lagi. Angkanya aja. Gitu teman-teman. Jadi misalkan ada perubahan di sini, misalkan ini nggak sengaja kehapus, gitu kan. Nah, yang ini nggak berubah karena ini udah dalam bentuk value-nya kayak gini, bukan dalam bentuk formula. Dan warnanya pun juga kuning ya, dia nggak ikutan warna biru. Kayak gitu. Paham ya? Itu untuk paste value atau badannya atau nilainya aja. Gitu. Jadi kalau acuannya bentuknya formula, maka yang disalin hanya nilainya aja, nilai hasil akhirnya aja. Formatnya juga nggak ikut ke copy paste. Paham? Oke.
Lanjut, kita geser ke kanan, scroll aja ke kanan. Nah, paste spesial yang kedua, paste format. Kalau ini kebalikannya kayak tadi ya. Kalau format itu kita ingin mengcopy paste formatnya aja. Maksud format itu apa ya, pakaiannya. Contohnya kayak ada di sini. Di sini ada tabel yang warnanya biru tua dengan font putih, headernya, kemudian warna biru muda isinya. Di sini ada tabel yang masih polos ya. Formatnya ini juga nggak ada RP-nya, kemudian warnanya putih polos, hanya ada border warna hitam aja. Di sini bordernya warna putih. Tuh. Kita mau mengcopy format yang di sini supaya sama nih, biar jadi kayak ada di sini. Ya udah, kita tinggal blok aja datanya. Karena jumlah kolom dan barisnya sama nih, kita blok aja keseluruhan. Nih, kemudian kita Ctrl C, kita copy, blok di tabel yang ingin kita pasangkan atribut format tadi. Klik kanan, pilih paste spesial, pilihnya yang format. Habis itu kita oke. Nah, langsung jadi ya, tanpa perlu kita bikin lagi formatnya, warnain lagi satu-satu. Tinggal duplikat aja, selesai. Oke, tuh. Lanjut, itu untuk format. Jadi formatnya aja yang di copy, formulanya juga nggak berubah, sama. Nah, yang ini paste formula. Nah, paste formula ini kita gunakan apabila kita ingin mengcopy paste formulanya aja. Formatnya nggak perlu, kemudian bukan dalam bentuk value, tetap dalam bentuk formula. Contohnya kayak gini. Di sini ada formula, di mana formula ini hasil perkalian ya. Ini dikali ini, Mas nih dolar-dolar apa? Sabar. Untuk dolar atau absolut, besok akan diterangkan secara detail ya, supaya teman-teman paham penggunaan absolut. Ini dikali ini, ya kan? Kemudian ini dikali ini, di mana ini kita absolut, referensi yang ini supaya agak berpindah tempat. Kita ingin mengcopy, misalkan saya hapus dulu deh. Eh, mana tadi? Oke, saya mau mengcopy formula yang ada di sini ke sini. Dan saya mau formatnya nggak berubah, tetap warna kuning. Kalau standar kan kayak gini jadinya tuh, oke. Ini dalam bentuk formula masih sama, tapi kan warnanya biru. Nah, saya mau yang warnanya tetap kuning. Udah, saya blok, Ctrl C, blok sini, klik kanan, paste spesial, format. Kok format? Formula, sorry. Nah, di situ di oke aja. Nah, maka akan disalin formulanya aja. Formatnya nggak ikut disalin. Itu untuk paste spesial yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir, paste transpose. Nah, paste transpose ini apabila kita ingin mengcopy paste suatu sel dan hasilnya yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris jadi kolom. Itu teman-teman bisa pakai transpose. Misalkan di sini ada contoh data, kita diminta mengisi nih tabel yang kosong ini dari data yang ini. Ya kan udah urut ya, Januari, Februari sampai dengan September. Yang ini juga udah urut dari Januari sampai September. Jadi udah, kita tinggal duplikat yang di sini ke sini. Tapi yang tadinya baris jadi kolom. Caranya, teman-teman blok data ini dulu, Ctrl C, copy. Boleh diblok, boleh diklik satu aja sini nggak apa-apa. Kemudian diklik kanan, pilih paste spesial, pilih yang nih transpose. Jadi transpose bisa disematkan dengan apapun. Mau value-nya doang bisa, mau all bisa, ya. Mau formatnya doang juga bisa. Jadi untuk transpose ini bisa disematkan di manapun paste spesial. Misalkan saya mau apa ya, value-nya aja. Value transpose oke aja. Nah, maka akan jadi ya. Urut ya sama 30, 30, 27, 27, 25, 25, 30, 30 sama. Gitu teman-teman. Kemudian shortcut. Kalau untuk pasta spesial sebenarnya gini. Ini misalkan contohnya yang ini aja deh.
Nah, yang value. Saya ulang yang value ini untuk shortcut. Untuk shortcut bisa pakai Ctrl C, klik kanan. Nah, ini sebenarnya di sini ada yang lebih shortcut apa namanya? Ya, lebih cepatnya sih. Kalau yang gambarnya angka seperti ini value. Oke. Kemudian kalau gambarnya fx ini formula, yang kotak balok muter ini berarti transpose, yang ada puasnya berarti formatnya aja. Kalau yang ini paste all, paste yang standar. Jadi bisa klik aja di sini. Misalkan saya mau pilih yang value, ya udah tinggal diarahkan di sini, klik jadi ya sama aja dengan klik kanan pilih yang di sini lebih cepat. Karena kenapa ditampilkan di sini? Karena ya Excel Microsoft tahu pasti pasta spesial yang ini aja yang paling sering digunakan dan benar. Gitu. Terus kalau mau pakai shortcut tanpa mouse gimana caranya? Caranya teman-teman langkah pertama harus di copy terlebih dahulu. Sel mana yang mau dipaste, baru aktifkan shortcutnya. Untuk shortcutnya ALT nggak ada di sini ya, jadi nggak usah dilihat. ALT ES itu untuk membuka paste spesial. Kemudian terus cara ngeklik salah satu ini gimana Mas Imam? Nah, ini teman-teman bisa dilihat tulisannya ya. Ini kalau all itu A-nya yang di garis bawah berarti itu A. Misalkan saya mau paste value kayak tadi ya. Ini kan yang di garis bawah V, berarti tekan aja V. Tuh. Kalau mau format yang di garis bawah itu huruf T-nya berarti T. Mau komen C. Itu kan validation N. All A. Formula value, misalkan value tadi ya V berarti. Gitu. Oh, saya mau ditransport juga. Ya udah tinggal transport yang di garis bawah apa nih? Oh, E. Berarti tekan aja E. Seperti itu. Kalau mau menghapus lagi, E-nya diklik lagi. Habis itu tinggal di enter aja. Tuh, salah, sorry. Habis copy, kliknya di sini ya, sorry. Klik di sini dulu, baru aktifin shortcutnya ALTES V. Nah, baru di enter. Gitu, teman-teman. Kalau paste komen kegunaannya untuk apa? Untuk mempaste komen. Jadi komen itu contohnya kayak gini. Ntar ya komen. Nah, misalnya saya mau kasih nih judulnya saya mau kasih komen. Klik kanan, insert komen. Ini judul. Misalkan kayak gitu ya. Saya copy ini, saya paste di sini, klik kanan, paste spesial komen. Ya, maka yang di paste komen ini aja. Nggak begitu fungsi juga sih ya. Jarang kepake paste komen. Komen tuh kalau kita arahkan biasanya buat petunjuk aja sih. Oh, ini sel ini dapatnya dari mana gitu. Kalau memang laporan ini bisa mau di-share ke tim kerja lain kayak gitu. Tapi jarang sih. Itu ya, paham ya? Nih, komen tuh kayak gini doang. Tuh. Kemudian kalau shortcutnya untuk yang paste format gimana? Ya udah, misalkan saya ulang ya. Saya blok datanya, Ctrl C, klik dulu di sini jangan lupa ALTES format T ya, di bawahnya T. T, enter. Kok T sih? Oh iya bener ya. Kenapa saya hapus ya? Oh iya ini kan udah bener formatnya ya. Gitu teman-teman ya. Kalau paste validation untuk apa? Validation itu untuk mengcopy paste yang tadi udah ditanyakan, data validation. Jadi ditunggu aja. Contohnya kayak gini nih. Mana sih? Freeze. Tadi data validation di mana sih? Protection ya. Nah, nih. Ini kan ada list di mana ini kita nggak bisa tuh isi di luar selain itu. Jadi ini untuk sel ini saya data validation. Nah, saya mau untuk inputan misalkan yang ada di sel ini, saya kasih kotak. Saya mau di sel ini isinya ya kayak gini data validation-nya ada di sini. Ya udah saya copy, klik kanan, paste spesial ya. Mana ya validation? Ini ya. Oke, gitu. Maka akan muncul validation kayak yang ada di sini. Gitu. Fungsi nggak?
sebenarnya misalkan saya copy paste, saya paste di sini tuh nggak fungsi gitu. Jadi lebih enak ya copy paste biasa karena kalau copy paste biasa mau nggak mau validasinya akan ikut juga. Gitu, tinggal dihapus saja. Misalkan saya mau copy paste validasinya di sini, tapi mau banyak, ya udah saya copy satu sel aja, saya bikin banyak di sini, Ctrl V, baru saya delete. Nah, lebih cepat kayak gitu. Jadi nggak kepake ya teman-teman. Makanya nggak saya terangkan. Tapi kalau ada yang tanya nggak apa-apa.